Syukur-syukur untuk biaya hidup 1 bulan itu kita bisa ambilkan dari gaji lembur dan juga untuk bayar potongan-potongan tadi, misalkan untuk biaya potongan agensi, asuransi tenaga kerja, asuransi kesehatan, bayar mes, bayar pajak, itu bisa kita ambilkan dari gaji lembur kita. Sementara untuk gaji pokok kita yang 27.700 itu bisa utuh, bisa kita kirim ke Indonesia. Makanya buat teman-teman hati-hati saat memilih job. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di vlog saya. Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat? Mau nongkrong nang Longkan. Sedikit sharing aja ya, ngobrol-ngobrol lah, daripada di kamar juga ngapain tidur. Ini tadi aku libur, sharing-sharing aja. Banyak teman-teman yang tanya ya guys ya, sebenarnya gaji Taiwan itu berapa sih? Gaji Taiwan kok ada yang katanya gede, ada yang gajinya kecil. Penasaran, soalnya apa sih, ke Taiwan itu biayanya nggak murah, biaya juga gede, bisa 50 ke atas lah, 50, 60, 70 ya. Kalau misalkan ada uang sih mungkin ada yang bilang segitu bisa, tapi kan ya cari duit segitu, terus kita mau ke Taiwan harus mengeluarkan biaya segitu, terus pabriknya tuh bagus apa enggak. Sebenarnya gini, gaji di Taiwan tuh sebenarnya tuh sama UMR. Kalau di tahun 2024 ini gaji pabrik atau formal ya itu 27.700 NT. Kalau dikurskan ke rupiah ya sekitar berapa ya? 13 setengah lah, 13 sampai 14 lah. Itu gaji kotor ya, gaji pokok. Kita nanti belum ada bayar untuk agensi, bayar mes. Kemudian ada juga untuk biaya asuransi. Kita kan nanti dalam 1 bulan itu akan dikenakan biaya asuransi tenaga kerja, asuransi kesehatan, bayar agensi. Agensi itu setiap bulan kita tidak bisa lepas dari bayar agensi ya. Untuk agensi itu 1 bulan 1.800 NT. Itu untuk yang 1 tahun pertama ya, untuk TKI yang bekerja selama 1 tahun. Kemudian untuk yang bekerja selama 2 tahun itu berkurang, yaitu sekitar 1.700 ya, 1.700. Kemudian untuk yang bekerja selama 3 tahun ke atas, 4 tahun, 5 tahun, pokoknya 3 tahun ke atas lah, itu agensi itu sekitar 1.500 ini. Untuk bayar asuransi tenaga kerja, asuransi kesehatan itu sama ya. Untuk asuransi tenaga kerja itu berapa ya, sekitar 900-an lah untuk asuransi tenaga kerja. Kalau asuransi kesehatan itu sekitar 600 NT. Itu kalau saya pernah lihat di slip gaji saya itu ya. Jadi kalau kita tuh terima gaji, itu slipnya tuh udah ada penjelasan atau keterangannya untuk biaya ini segini itu jelas. Meskipun untuk slip gajinya itu pakai bahasa Taiwan, itu juga ada translate-nya, ditranslate ke bahasa Indonesia. Jadi kita tuh udah paham, itu udah diterjemahkan oleh pihak agensi ya. Jadi kita tuh tinggal terima slip gajinya setiap kita gajian ya, tanggal 10 lah kalau kita gajian. Selain agensi, asuransi tenaga kerja sama asuransi kesehatan, kita nanti juga akan dikenakan pajak ya. Pajak itu besarannya tuh nggak sama. Semakin gaji kita tuh gede, itu pajaknya juga lebih banyak. Kalau gajinya kita kecil ya pajaknya juga berkurang, karena dihitung secara dengan persentase untuk gaji kita, baik itu gaji pokok sama gaji lembur kita, itu dijadikan satu. Gajinya kita tuh berapa, persentasenya untuk pajaknya itu berapa. Nah, selain untuk pajak juga kita nanti juga bayar mes. Untuk mes itu nggak sama setiap TKI, TKW, tapi rata-rata untuk biaya mes itu sekitar 2.500
2.500 NT. Kalau di tempat saya loh ya, ada juga yang cuma 2.000, ada yang 1.500, ada juga yang gratis, bahkan ada juga yang 3.000. Nggak sama lah, tapi kebanyakan rata-rata itu antara 2.000 sampai 2.500 ya. Biaya kehidupan kita sehari-hari dalam 1 bulan itu nggak sama ya. Kalau kita boros ya pengeluaran juga banyak, kalau kita hemat ya nggak terlalu besar lah ya, tergantung kitanya masing-masing lah untuk biaya hidup sehari-hari, untuk biaya hidup 1 bulannya ya. Oh ya, untuk pajak ya guys ya, pajak itu nanti kita bisa dikembalikan loh ya, bisa cair. Kalau pajak itu antara bulan 8 sampai bulan 11 kalau nggak salah ya. Kalau menurut pengalaman saya, untuk pajaknya itu besarannya itu berapa? Untuk pajak 1 bulan itu kita dikenakan sekitar 1.800. Ada yang 1.800, ada yang 2.000. Itu tergantung gaji kita. Ya sekali lagi, kalau gaji kita itu gede, pajak kita juga gede. Kalau gaji kita kecil, pajak kita juga kecil. Dan kalau untuk pencairan untuk pajak itu kan 1 tahun sekali. Tadi sekitar bulan 8 sampai bulan 11 ya kalau nggak salah. Itu kalau di tempatku, di pabrikku itu saya terima sekitar 18.000 sampai 20.000 ya, itu rata-rata segitu, 18 sampai 20.000 ya. Itu kalau dikurskan ke rupiah ya sekitar 9 jutaan lah, 9 juta sampai 10 juta ya. Meskipun kita nanti di sini dikenakan biaya pajak dalam 1 bulan, kita harus wajib bayar pajak itu dalam setahun sekali, itu pajak bisa dicairkan ya. Kemudian untuk yang kembali, kalau kita bahas untuk pajak yang bisa dicairkan, untuk cuti ya, cuti juga di tempatku cuti itu juga bisa dicairkan. Kalau misalkan kita dalam 1 bulan, dalam 1 tahun kita nggak ambil cuti kita sama sekali, kita bisa dicairkan tergantung kapan kita datang ke pabrik tersebut. Kontrak kerja kita tuh mulai tanggal berapa, bulan berapa, itu bulan genap 1 tahunnya itu kita bisa dicarikan. Pengalamanku kalau uang cuti itu saya dalam 1 tahun itu bisa dapat sekitar berapa ya? Sekitar 15.000 kalau nggak salah ya, 15.000 uang cuti. Itu setahun sekali ya. Itu kalau dikurskan ya mungkin sekitar berapa ya? 7 juta sampai 8 juta ya, lumayan lah. Kita masih ada pemasukan untuk selain kita terima gaji, kita dapat uang cuti setahun sekali, uang pajak 1 tahun sekali. Dan untuk gajinya itu gaji pokok kan 27.700 ya. Ya kalau kita kurskan tadi sekitar berapa tadi? 13 sampai 14 juta ya. Itu gaji kotor, belum ada lembur, yaitu dipotong yang tadi saya jelaskan. Kemudian kalau kita pabriknya bagus, ada lemburnya, otomatis gajinya kan lebih dari itu ya. Ya mungkin gaji lembur ya misalkan satu hari bisa 2 jam, 3 jam, lumayan. Dalam 1 bulan kita bulatkan udah berapa jam gitu. Kalau ini guys, aku tadi ini buat konten ini dilihat orang Taiwan lewat. Ini banyak, soalnya ini di taman ini. Sebenarnya aku ngomong sendiri ya, buat konten, buat video. Ini dilihat orang-orang ini. Ya orang-orang Taiwan kan hilir mudik ini, pada jalan-jalan di taman. Ini ketepatan hari Sabtu malam minggu ya. Rame. Nah, aku nongkrong di sini buat video. Nah, orang-orang Thailand tuh lihat, tapi ya udah nggak apa-apa lah. Ini buat teman-teman, buat subscriber saya ya. Lanjut tadi soal gaji kotor kita kan ya itu tadi 27.700 lah. Kalau misalkan kita ada gaji tambahan atau gaji lembur kita 1 hari itu bisa 2 jam, 1 jam, bahkan ada yang 3 jam. Aku kan tadi bahas soal biaya proses ke Taiwan yang antara 50 sampai 70, bahkan ada juga yang 80. Itu ya rinciannya seperti itulah. Nanti keadaannya, realnya gajinya itu seperti itu. Gaji pokoknya yang 27.700, nanti kita dikenakan beberapa potongan tadi. Itu yang
gaji pokoknya ya. Belum lagi kalau misalkan teman-teman nanti dapat pabrik yang ada lemburnya, baik 1 jam, 2 jam, 3 jam, otomatis kan ada tambahannya. Untuk gaji lembur kita nanti bisa manfaatkan untuk biaya hidup kita dalam 1 bulan, bahkan itu bisa sisa, bisa lebih lah, maksudnya nggak habis lah untuk gaji lemburnya. Untuk biaya hidup 1 bulan, syukur-syukur untuk biaya hidup 1 bulan itu kita bisa ambilkan dari gaji lembur, dan juga untuk bayar potongan-potongan tadi, misalkan untuk biaya potongan agensi, asuransi tenaga kerja, asuransi kesehatan, bayar mes, bayar pajak, itu bisa kita ambilkan dari gaji lembur kita. Sementara untuk gaji pokok kita yang 27.700 itu bisa utuh, bisa kita kirim ke Indonesia. Makanya buat teman-teman hati-hati saat memilih job, saat menentukan mau berangkat ke Taiwan itu harus hati-hati. Hati-hatinya maksudnya gimana? Jangan asal terima job, dilihat dulu jobnya bagaimana, job apa, cocok gak dengan kita. Maksudnya misalkan jobnya terlalu berat di besi atau di las, kita tuh bisa gak? Soalnya kita tuh nanti kerja di Taiwan selama 3 tahun. Sayang kalau udah biayanya tuh mahal, kita tiba-tiba nggak kerasan ya. Eman-emannya tuh kita udah biaya mahal, ternyata kita nggak kerasan ya. Itu jadi bukan berarti kita itu terlalu banyak memilih ya, enggak. Paling enggak kita tuh lihat jobnya tuh apa, kita tanyakan ke sponsor kita atau ke PT itu gimana jobnya. Kalau kita dapat pabrik yang nggak sesuai, maksudnya nggak sesuai itu terlalu berat ya, eman-eman kita udah terlanjur biaya mahal untuk ke Taiwannya ya. Ya itu ya sedikit sharing dari saya, semoga ini bermanfaat seputaran TKI, seputaran gaji, seputaran potongan-potongan yang ada di Taiwan. Semoga ini bermanfaat sekali lagi ya. Dan jika ada pertanyaan teman-teman silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya silahkan ditombol. Dah gitu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.